Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita, ya, mata kuliah Decision Support System. Pagi ini kita akan membahas mengenai sistem pendukung manajemen. Nah, kita bahas dulu pertama adalah definisinya. Apa yang dimaksud dengan manajemen itu? Jadi manajemen adalah dari kata manajemen, itu Prancis kuno. Secara etimologi artinya apa? Seni melaksanakan dan mengatur. Dari kata manage, mengatur. Nah, menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses, ya, proses perencanaan. Ya, ada proses perencanaan di sini, ada proses pengorganisasian, ada proses pengkoordinasian, ya, dan proses mengontrol sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun non SDM, bisa uang, bisa waktu, bisa ruang, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mencapai sasaran atau goal secara efisien dan optimal. Itu definisinya. Jadi sekali lagi, berkata manajemen yang artinya adalah seni untuk mengatur dan melaksanakan. Ya. Nah, manajemen adalah suatu proses. Jadi suatu proses pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan resource. Ya, baik itu manusia, energi, uang, ruang, dan waktu. Nah, bagaimana kita mengukur suatu produktivitas, ya? Yaitu dengan cara apa? Membagi antara output yang dihasilkan bisa berupa produk atau jasa dan input yang kita gunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Jadi kalau seandainya katakanlah outputnya itu lebih besar daripada input yang kita gunakan untuk menghasilkan output tersebut, maka produktivitasnya tinggi. Sebaliknya, produktivitasnya adalah rendah. Nah, sekarang kita lihat fungsi manajemen itu ada berapa? Ada 3, Mbak Mas. Itu ada fungsi planning, lalu ada fungsi organizing, ya, pengorganisasian, dan fungsi directing. Dari ketiga fungsi ini yang paling penting adalah fungsi planning. Kenapa penting? Kan di fungsi inilah kita harus berpikir. Kita pikirkan apa yang akan kita kerjakan dengan semua resource yang kita miliki. Contohnya saya punya SDM yang bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu produk tertentu. Dan kita juga punya dana yang kita bisa gunakan untuk membeli bahan baku dan memproses bahan baku tersebut menjadi produk atau jasa, lalu punya waktu dan seterusnya. Itu SDM yang kita miliki, itu sumber daya yang kita miliki. Jadi kita pikirkan, ya, apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang kita miliki. Nah, yang kedua adalah bahwa dalam fungsi planning ini, perencanaan ini, itu penting. Kenapa? Karena jika fungsi ini tidak kita lakukan, maka fungsi-fungsi yang berikutnya, fungsi pengorganisasian atau fungsi directing itu tidak dapat berjalan dengan optimal. Jadi, fungsi pertama adalah fungsi planning. Fungsi yang kedua adalah fungsi organizing, pengorganisasian, ya. Jadi setelah kita melakukan tahap planning, maka berikutnya adalah kita mulai membreakdown, ya, memecah per kegiatan yang lebih kecil sehingga akan lebih fokus. Nah, tahapan organizing adalah tahapan yang dilakukan dengan cara apa? Menentukan tugas apa yang harus dikerjakan. Kemudian siapa yang mengerjakan tugas tersebut? Jadi sudah kita berikan job desk masing-masing dari SDM yang kita miliki. Lalu bagaimana tugas tersebut dikerjakan secara berkelompok misalkan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Dan kapan, tingkatan di mana kita harus mengambil satu keputusan. Itu tahapan organizing. Jadi tahapan pertama tahapan planning, tahapan kedua tahapan organizing. Nah, ketiga adalah tahapan directing. Directing adalah bagaimana kita mengoptimalkan semua sumber daya yang kita miliki ini, ya, untuk mencapai sasaran organisasi, ya, dengan perencanaan manajerial dan usaha tadi. Jadi kalau kita punya SDM, maka bagaimana SDM yang kita miliki, dana yang kita punya, waktu yang ada, itu kita optimalkan seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran organisasi melalui perencanaan dan manajerial dan usaha tadi. Nah, ini adalah faktor-faktor, Mbak Mas, yang
yang mempengaruhi dalam pengambilan satu keputusan. Jadi ada 3 faktornya, ya. Ada teknologi informasi, ada kompleksitas struktural kompetisi, dan pasar tarif internasional, stabilitas politik, konsumerisme, dan intervensi pemerintah. Nah, kalau faktor teknologi informasi dan komputer itu meningkat, maka saudara akan memiliki lebih banyak pilihan, alternatif pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, sebaliknya kalau kompleksitas struktural itu tinggi, ya, atau meningkat, maka biaya yang akan kita keluarkan itu lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Nah, ketiga, kalau pasar internasional itu meningkat, trennya stabilitas politik itu menurun, konsumerisme meningkat, intervensi pemerintah meningkat, maka hasilnya adalah ketidakpastian berkaitan dengan masa depan. Nah, ini akan banyak mempengaruhi nanti saudara dalam pengambilan satu keputusan. Berikutnya, ini adalah kerangka kerja decision support system. Ini sudah saya jelaskan sebelum minggu kemarin, tapi tidak apa-apa, akan saya jelaskan kembali. Jadi, Mbak Mas, bahwa DSS ini itu digunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang semi terstruktur, ya. Jadi areanya adalah semi terstruktur dan tidak terstruktur, itu DSS. Ya. Untuk masalah-masalah yang terstruktur, kontrol operasional misalkan tentang account receivable, tentang order entry. Order entry itu dia terstruktur, ada SOP-nya. Contohnya misalkan kalau saudara seorang staff misalkan mau memasukkan transaksi penjualan, itu langkah-langkahnya sama aja. Ada sistem operasional prosedurnya di situ. Ya. Itu kontrol operasional. Kontrol manajemennya manajerialnya. Pertama adalah budget analysis. Jadi analisis budget. Kemudian short term forecasting. Peramalan untuk jangka pendek. Seperti ini, ya. Penjualan naik atau turun jangka pendek itu kita bisa kontrol melalui kontrol manajemen ini. Lalu financial management, investment, ya. Warehouse location, distribution system itu rencana strategis. Nah, tataran struktur yang seperti ini, maka dukungan yang digunakan adalah MIS, Manajemen Informasi Sistem. Ya. Operational Research, model, transaction processing, dan seterusnya. Kemudian untuk semi terstruktur, itu yang kita gunakan adalah DSS tadi. Dan tidak terstruktur adalah DSS, ES, dan jaringan saraf tiruan atau neural network. Ya. Ini kerangka kerja di sistemnya. Nah, dalam proses pengambilan keputusan, DSS ini ada 3. Ada tahapan tahapan intelijen dulu, ya, tahapan desain, dan tahapan pengambilan satu keputusan. Ini nanti akan saya bahas lebih lanjut di pertemuan keempat. Bisa naik aja. Lalu untuk proses-proses yang terjadi pada kerangka DSS adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur dan semi terstruktur. Nah, bagaimana pendekatan manajemen sains pada managerial decision making-nya? Pertama adalah kita harus mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Jadi keputusan situasional yang berhubungan dengan berbagai masalah atau dengan suatu kesempatan. Jadi kita definisikan permasalahannya. Apa permasalahannya? Kalau contoh kemarin misalkan studi kasus Hara Kasino itu pendapatan menurun. Kenapa pendapatan menurun? Karena proses bisnisnya stagnan. Tidak ada improvement di situ, sehingga orang jenuh, sehingga pendapatan menurun. Nah, itu. Lalu kedua adalah ternyata mesin kasino itu menyumbangkan pendapatan paling besar. Nah, jadi beberapa permasalahan yang muncul atau beberapa pertemuan yang muncul. Jadi pertama adalah definisi masalah. Kedua adalah mengklasifikasikan, Mbak Mas, mengklasifikasikan masalah dalam kategori standar. Jadi kita buat pengkategorian untuk masalah-masalah tersebut. Baru kemudian kita buat model matematika yang menjelaskan masalah secara nyata. Kalau di pemrograman, di sistem informasi itu adalah pembuatan coding program, pemrograman, algoritmanya. Jadi kita buat modelnya. Lalu kemudian menentukan solusi potensi dari model yang tadi kita buat, ya, dan mengevaluasinya.
terakhir adalah memilih atau merekomendasikan satu solusi dari masalah berdasarkan dari modeling atau pemodelan tadi. Nah, DSS sendiri ada sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Ya. Jadi sekali lagi DSS adalah satu sistem di mana dia digunakan untuk mendukung keputusan, ya, keputusan manajemen, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Nah, kenapa sih kita membutuhkan DSS ini? Nah, kita butuh DSS karena apa? Karena sistem komputer perusahaan tidak secara langsung itu bisa meningkatkan tujuan perusahaan dalam hal efisiensi, ya, dalam hal profitabilitas, dalam hal mencari jalan masuk ke pasar yang benar-benar menguntungkan. Nah, kenapa? Karena kebanyakan sistem komputer itu dia menampilkan informasi-informasi yang tidak secara spesifik digunakan untuk apa? Untuk ini meningkatkan profitabilitas, misalkan mencari jalan masuk ke pasar yang benar-benar menguntungkan dan seterusnya. Nah, ini adalah evolusi dari pengambilan keputusan terkomputasi. Ini sudah saya bahas juga di pertemuan yang lalu. Ada TPS, Transaction Processing System, ada MIS, Management Information System, ada Office Automation System, OAS, ada Group Decision Support System atau Decision Support System sendiri, lalu ada sistem pakar, lalu ada Executive Information System, dan ada Artificial Neural Network. Ya. Next. Nah, kalau kita bandingkan antara MIS, Management Information System, dengan Decision Support System misalkan. Jadi MIS ini, ya, ini lebih pada kajiannya adalah pada tugas-tugas yang terstruktur. Itu MIS. Tadi kita sudah bahas itu di awal. Bahwa kalau keputusannya adalah terstruktur, contohnya adalah order entry misalkan, maka dukungan yang dibutuhkan adalah MIS. Jadi dia digunakan untuk apa? Menyelesaikan kajian atau masalah yang terstruktur. Nah, kalau DSS, kajian ada pada keputusan-keputusan, tetapi pertimbangan manajer tetap memiliki esensi utama. Jadi di sini DSS itu digunakan untuk apa? Untuk memberikan rekomendasi. Contohnya kalau waktu itu saya menggambarkan saudara mau ke Jakarta, saudara mau mencari hotel yang dekat JCC misalkan, maka gunakan aplikasi katakanlah adalah tiket.com untuk menampilkan hotel mana saja yang lokasinya dekat JCC. Maka sistem akan menampilkan hotel-hotel di mana lokasinya berdekatan dengan JCC. Nah, jadi sistemnya adalah rekomendasi. Keputusannya tetap di saudara. Jadi esensinya adalah user memiliki hak untuk menentukan keputusan mana yang akan diambil. Yang kedua adalah hasil utama untuk MIS. Hasil utama adalah meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, waktu tunggu dan lain sebagainya. Lalu relevansinya untuk manajer keputusan biasanya tidak langsung dapat, misalkan dengan menyediakan laporan dan akses data. Itu kalau MIS. Kalau DSS, hasil utamanya adalah meningkatkan kemampuan proses pengambilan keputusan para manajer. Jadi dia memberikan rekomendasi, ya, keputusan yang akan diambil. Yang ketiga adalah relevansinya untuk manajer adalah dalam pembuatan tool untuk mendukung keputusan. Nah, kalau kita lihat relasi antara EDP, Electronic Data Processing, MIS, dan DSS, Transaction Processing, Operational Control itu dilakukan oleh EDP, Electronic Data Processing. Sementara untuk Managerial Control, Strategic Planning itu ranahnya di DSS. Nah, irisannya adalah MIS ini. Jadi MIS itu sebenarnya dia bisa mengontrol transaksi processing dan controlling operational control. Seperti itu Mbak Mas ya. Nah, ini perbandingan DSS dengan ES. Saya next saja. Nah, terakhir adalah apa tujuan dari CBIS ini, Computer Based Information System, adalah untuk membantu manajemen dalam
menyelesaikan atau mengorganisasikan masalah-masalah lebih cepat, lebih baik daripada tanpa menggunakan komputer. Jadi bagaimana kita menggunakan sistem informasi atau komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manajer lebih cepat dan lebih baik. Nah, kata kuncinya adalah solusi yang tepat dari manajemen permasalahan, bukannya tool atau teknik yang digunakan dalam proses. Nah, ini tujuan dari MIS. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan ya untuk materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.